huruf ain itu jangan masuk hidung. Meskipun hidungnya ditutup, tidak ada perubahan suaranya. Ini contoh huruf ain yang tidak masuk hidung. Ba, tidak ada perubahan suara. Kalau masuk hidung, ini contohnya. Ba. Nah, seperti itu. Ada perubahan suara. Bacaan kita itu akan terlihat fasih kalau kita bisa membedakan huruf ini tebal dan huruf ini tipis. Huruf ini besar dan ini kecil. Termasuk ini ha dan ha harus dibedakan. Ha dan ha harus betul-betul dibedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan belajar baca Al-Quran, belajar tajwid tahsin mudah, langsung praktek Quran surah Yasin. Ya, kemarin kita sudah sampai ayat 6. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Tapi sebelum itu saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada ayah bunda yang baru mengklik video ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair ayah bunda yang sudah mendukung channel ini, yang sudah menonton, like dan juga share-nya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita belajar. Ya, tentunya kita belajar langsung prakteknya. Ini cocok untuk pemula dan juga lansia, karena kita tidak perlu menghafal hukum-hukumnya. Yang penting kita tahu cara baca dengan tepat yang benar, gitu, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan Quran surah Yasin ayat 7 ya. Semoga bulan ini kita bisa menyelesaikan Quran surah Yasin ya. Semoga kita bisa juga posting setiap harinya dan bisa menyelesaikan Quran surah Yasin. Baik, langsung saja kita mulai dari ta'awud sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, untuk ta'awud saya sudah bahas panjang lebar. Ayah bunda yang belum bisa ta'awud yang betul atau yang mungkin yang tidak tahu ya ta'awud yang betul, boleh tonton dulu videonya di link deskripsi di bawah. Saya sudah siapkan video khusus untuk cara baca ta'awud dengan benar sesuai dengan sanadnya. Baik, langsung saja ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dulu. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Oke, pelan-pelan. Laqad haqqal qawlu. Nah, di sini ada pelan-pelan. Laqad. Di sini ada huruf dal. Huruf dal yang bersukun. Ya, jadi ini sangat sederhana sekali dan banyak sekali teman-teman yang sudah paham huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah ini mohon maaf kumis saya belum dicukur. Maaf, huruf qalqalah ini diantaranya itu huruf dal. Jadi yang sering kita pahami huruf qalqalah itu dia mantul. Tapi kesalahan yang sering terjadi di antara kita, termasuk saya dulu ya, qalqalah itu bukan hanya sekedar mantul saja, tapi dia harus perhatikan hurufnya. Apakah hurufnya itu tebal ataukah tipis? Nah, di sini huruf dal dia memiliki sifat tarkik, tipis. Maka pantulannya laqad de. Awas jangan sampai pantulannya tebal. Laqad de. Nah, berlebihan tebal ya. Atau dia berlebihan tipis ya, sehingga menjadi ke e. Laqode, bukan laqode, bukan laqode, bukan, tapi biasa saja laqode. Dan ingat, qalqalah itu pantulannya itu jangan tertahan ya, jangan tertahan. Ini yang sering sekali terjadi ketika kita belajar tahsin, belum belajar tahsin, belum memahami qalqalah sebenarnya, sehingga dia memantulkannya itu hanya mantul tapi tertahan. Laqad. Contohnya di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Nah ini keliru ya, lebih tepatnya mantulkan saja tanpa tertahan. Laqad, qul huwallahu ahad. Nah seperti itu. Oke langsung, laqad, mantulkan tidak tertahan dan juga pantulannya jangan tebal dan jangan terlalu tipis. Laqad haqqal, haqqal. Nah di sini ada ha mengalir nafas, ha dan tipis ya, jangan ho tapi ha. Laqad haqqal qawlu. Di sini ada qaf yang bertasydid. Huruf qaf yang bertasydid, setiap huruf yang bertasydid itu harus ditekan, ada tempo ya, ada temponya ya, kecuali huruf nun dan mim. Oke saya ulang, setiap huruf yang bertasydid, nah ini tasydid ya, ini tasydid, itu harus ditahan, harus ditekan, kecuali dua huruf, yaitu huruf nun dan mim. Kalau huruf nun dan mim, cara penekanannya yaitu digunakan, ditahan. Contohnya ini ya, nih nun bertasydid maka ditahan, inna digunakan ya, 2 harokat sampai 3 harokat. Nah tapi kalau mana tadi, nah ini huruf selain daripada nun dan mim itu harus ditekan ya. Laqad haqq, ada tempo di situ, haqqal, nah gitu ya. Laqad haqqal qawlu, qawlu manyun ya, setiap huruf waw diusahakan manyun karena makhraj huruf waw itu atau letak suara huruf waw itu harus moncong bibirnya atau manyun bibirnya. Wa qawlu gitu ya, dan domah juga manyun. Laqad haqqal qawlu ala ainnya harus jelas, jangan tapi huruf ain itu sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan, huruf ain itu tidak boleh masuk hidung. Jadi dia betul-betul makhrajnya, letak suara vokalnya itu berada di tengah tenggorokan. Bukan di hidung. Perhatikan, kalau huruf ainnya masuk hidung itu akan terdengar jelas kalau hidungnya ditutup. Nah ini masuk hidung. Lebih tepatnya dan lebih betulnya huruf ain itu jangan masuk hidung. Meskipun hidungnya ditutup tidak ada perubahan suaranya. Mungkin kurang jelas, coba kita sukunkan. Ini contoh huruf ain yang tidak masuk hidung. Ba tidak masuk hidung. Ba tidak ada perubahan suara. Kalau masuk hidung, ini contohnya. Nah seperti itu, ada perubahan suara. Itu dilatih ya, huruf ainnya tidak boleh masuk hidung. Ya perlu, memang harus latihan banyak-banyak ya, karena kita ingin bacaan kita lebih fasih, lebih betul lagi ya, setidaknya bacaan kita mirip dengan bacaan para masyayikh ya, bahkan mirip dengan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita harapkan ya, seperti itu ya, huruf ain makhrajnya tengah tenggorokan bukan hidung. Itulah ya kesalahan yang sering terjadi di Indonesia, lebih-lebih di saudara kita bacanya nga ya, huruf ain itu menjadi nga ya, ngala ya, tidak seperti itu ya, mohon maaf. Ala aktsarihim, di sini ada alis ya, meskipun di sini ada hukumnya ya. Yang jelas ayah bunda, karena kita menggunakan metode langsung praktek, ayah bunda lihat saja di sini ada alis ya, ada alis. Kalau ada alis seperti ini maka panjang maksimal 5 harokat. Maksimal 5 harokat. Garis bawahi panjang maksimal 5 harokat. Boleh 4 harokat ya, juga boleh 5 harokat. Ala aktsarihim. Kemudian di sini ada hamzah ya. Hamzah itu jangan sampai kita bacanya terseret-seret ya. Perhatikan di sini. Ala aktsarihim. Nah itu diseret-seret.
aktsarihim. Nah, bukan seperti itu, tapi ala aktsarihim. Jadi seolah-olah ada koma di sini. Di sini nih. Ada koma di sini. Jadi ala jangan sampai ala aktsarihim. Jadi kayak seolah-olah tidak ada hamzah di sini. Hanya sekedar ayunan saja, bukan ya. Diayunkan bukan, tapi ada koma di sini ya. Seperti itu ya. Aktsarihim, dan ingat di sini ada huruf kaf. Nah, ini pelajaran penting nih bagi ayah bunda yang baru berkunjung di channel ini. Huruf kaf itu dia memiliki sifat, di antaranya dua sifat. Satu, sifat yang pertama dia tertahan suara, dan yang kedua dia mengalirkan nafas. Nah, huruf kaf ini satu, dia tahan suara dulu. Jadi huruf itu akan terlihat kalau sifatnya, mohon maaf ketukar. Saya ulang, sifatul huruf akan terlihat kalau hurufnya disukunkan. Nah, jadi misalkan huruf kaf ini kita sukunkan. Nah, ini kan sukun nih. Maka akan terlihat sifatnya. Sifat yang pertama tertahan suara. Nah, dan sifat kedua anginnya mengalir sedikit. Nah, seperti itu. Jangan sampai sifatnya ini hanya sekedar mengalirkan nafas saja. Atau misalkan sifatnya hanya sekedar tertahan suara saja, tidak ada anginnya. Ala aktsarihim bukan, tapi Nah, jadi tertahan dulu sebentar, ada tempo ya, seperti itu. Jangan sampai langsung, tidak. Atau berlebihan anginnya, jangan. Tidak. Sedikit saja, anginnya sedikit saja. Ala aktsarihim seperti itu ya. Lanjut, aktsarihim fahum la yu'minun. Di sini ada hak yang besar. Ingat ya, kalau hak besar itu harus mengalir nafas, dan nafasnya itu betul-betul besar. Ha, dan ingat, ha dan ha itu harus betul-betul dibedakan. Fahum la yu'minun. Di sini ada hamzah. Hamzah yang sukun itu harus betul-betul terputus suaranya. La jangan hanya sekedar la yu'minun, tidak, tapi harus jelas terputusnya suara. La yu'minun. Shadaqallahul azim. Baik, seperti itu ya cara bacanya ayah bunda. Boleh diulang tadi yang saya sampaikan. Ya, di antaranya yang harus kita perhatikan yaitu huruf H di sini. Huruf H ini yang tadi yang belum saya tekankan. Huruf H ini jangan sampai sama dengan huruf ini. H ini. Maaf. H ini. Jangan sampai H ini mirip dengan H ini. Kenapa? Karena ini rentan sekali. Perbedaan suara, ya, perbedaan pengucapan ini akan merubahkan makna, ya. Apalagi ini hurufnya mirip sekali, H dan H. Makanya nasihat daripada ulama, ya, para qori gitu ya, para masyayikh, bahwa bacaan kita itu akan terlihat fasih kalau kita bisa membedakan huruf ini tebal dan huruf ini tipis, huruf ini besar dan ini kecil. Termasuk ini H dan H harus dibedakan. H dan H harus betul-betul dibedakan, seperti itu. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.